Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan hari ini, Sabtu 23 Juli 2022. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Renungan disiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Luciana PRR dari Manila, Filipina, dan doa dipimpin oleh Suster Maria Sifera PRR dari Manila, Filipina. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita siapkan hati dan batin kita untuk memulai doa kita pada hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji, Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sapaan Sabda Tuhan untuk hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu,
lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Biarkan keduanya tumbuh bersama. Saudara-saudari yang terkasih, perasaan yang paling berbahaya adalah iri. Karena iri hati melahirkan kebencian, dan kebencian akan membunuhmu perlahan-lahan. Artinya jelas bahwa setiap manusia atau setiap kita bisa memilah mana yang baik untuk hidup dan kehidupan, dan mana yang sejatinya perlu untuk dilihat atau diperbaharui kembali demi perubahan dalam pola pikir dan secara luas dalam hidup kita masing-masing. Bacaan Injil hari ini mengetengahkan pada kita perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Diceritakan bagaimana seorang tuan yang sabar dalam memelihara lalang yang tumbuh di antara gandum. Ia sungguh bersabar. Ketika para pekerja meminta agar lalang di antara gandum dicabut, kepada para pekerja ia hanya berkata, "Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai." Saudara-saudari yang terkasih, tipe-tipe kita sebagai manusia digambarkan juga dalam teks Injil hari ini, berkaitan dengan cara kita menerima warta Tuhan. Tentu kita paham lalang di antara gandum, dan bisa jadi kita berada dalam benih lalang di antara gandum. Kita tinggal melihat dengan situasi kita saat ini. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang sabar atau terbuka untuk menghadapi situasi dunia yang semakin menghimpiti kita dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan? Semoga kita menjadi pribadi yang sabar dan juga bijak dalam menanggapi tawaran-tawaran dunia zaman ini. Amin. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan hidup di hari yang baru ini. Berkatilah kami dan segala usaha kami dalam seluruh hari ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang sakit dimanapun berada, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Mereka yang menderita diam-diam, mereka yang mempersembahkan hidupnya untuk kepentingan banyak orang sampai mengalami penderitaan. Tuhan, jamah dan sembuhkanlah mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Untuk anak-anak terlantar, ya Bapa, semoga Engkau hadir, memberikan kekuatan penghiburan, serta memberikan masa depan yang baik bagi mereka melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
Untuk para orang tua, semoga mereka setia membimbing dan mendampingi anak-anak sampai dewasa dan bertumbuh dalam iman akan Yesus Kristus. Dan semoga mereka pun diberi kebijaksanaan, kesehatan, serta karunia berlimpah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami ingin menyatukan doa dan pengharapan kami dengan doa Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, terima kasih sudah berdoa bersama kami pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita pada hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.